Akhirnya pasangan Ridho memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Akhirnya jadi juga, Dul. Apa yang gue cita-citain. Lu jadi wakil gubernur. Dan lu bakal jadi orang gede, Dul. Bagaimana Bang Dul mengartikan pesan dari Babeh yang bisa dikatakan jadinya seperti doa untuk ya, Bang Dul? artinya maaf. Sekali-kali lo jadi gubernur nggak ada dalam skenario. Ini nggak ada dalam skenario. Walaupun memang ada adegan bahwa Babe protes. Memang skenario ada ya, tapi dialog Babe itu banyakkan ekspresi dia. Mudah-mudahan untuk Mas Pram dan Bang Rano bisa amanah memenuhi aspirasi warga Jakarta. Dengan kata lain, Jokowi KO di Jakarta. Kan hanya itu keterangannya. Jadi tidak mungkin lagi ada semacam upaya untuk mengatakan bahwa Jokowi tidak pernah kalah. Ini pertama kali dan terutama di ibu kota, pengaruh Jokowi itu atau faktor Jokowi lenyap itu. Kemampuan publik juga untuk menilai Jakarta sudah masuk pada semacam kesepakatan bahwa Jakarta itu jangan sekali-sekali diatur-atur lah. Jangan ada kekuasaan yang main-main di Jakarta. Biarkan publik Jakarta menentukan sendiri masa depan kota ini. Nah, sekali lagi, ya, jadi selamat datang akal sehat di Jakarta. Nah gitu dong. Jadi gini ya guys, dari teman-teman tim Ridho tidak mendaftarkan gugatan ke MK karena memang ya selisihnya juga jauh. Kalaupun dia mendaftarkan juga kan percuma, buang-buang energi, ya enggak. Ayo mendingan kita bersatu membangun Jakarta lebih baik, kan begitu, ya enggak. Nah, gue jadi senang juga nih. Tadinya Ridho, tadinya nggak Redo, sekarang jadi Ridho. Oke, teman-teman di 01, 02, ayo kita menyatu kembali. Jadikan Jakarta ini kota lebih baik, ya nggak? Hah? Kan begitu. Akur kita, ya nggak? Masalah mah. Tapi perlu kita ketahui secara bersama bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga yang disediakan oleh negara untuk menyalurkan kepada kita, ya, kalau kita punya keresahan atau unek-unek atau kita punya bukti bahwa kita ada sesuatu hal yang tidak benar, ya. Itu salurannya, aspirasinya Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan berarti ya tidak melakukan ke mahkamah kita melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu adalah barisan sakit hati. Tidak. Kawan-kawan, ya, berarti mereka yang tidak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi bisa jadi buktinya belum cukup, ya, tidak ada bukti, tidak cukup bukti. Berbeda dengan kita kemarin yang menghasilkan 3 dissenting opinion, bahwa ada hal-hal yang perlu dievaluasi, kawan-kawan, kan begitu, ya. Jadi jangan di framing bahwa orang yang ke Mahkamah Konstitusi adalah orang yang sakit hati. Berarti kalau misalnya dia tidak jadi ke Mahkamah Konstitusi, berarti dia tidak cukup bukti. Ya kan? Ada aturan yang tercantum dalam pasal 158 Undang-Undang Pilkada yang mengatur syarat pengajuan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Menurut pasal 158 huruf C, peserta pemilihan gubernur di provinsi dengan jumlah penduduk antara 6 hingga 12 juta jiwa hanya dapat menggugat jika selisih suara hasil penghitungan KPU tidak melebihi 1% dari total suara yang sah. Dalam kasus Pilgub Jakarta kali ini, dengan DPT sebanyak 8 juta lebih, aturan ini sangat berlaku ketat. Ini artinya Ridwan Kamil tidak bisa menggugat Pramono Anung dan Rano Karno ke Mahkamah Konstitusi karena selisih suara antara Ridho dan Pram Rano sampai 10%.
Gugatan yang akan diajukan oleh Ridho hampir pasti tidak memenuhi syarat formal karena selisih suara 10% itu jauh melebihi batas maksimal yang diatur oleh Undang-Undang Pilkada. Kecuali tim Ridho mendapat bantuan dari jalur orang dalam. Kan masih ada Paman Usman atau iparnya Raja Jawa yang masih aktif mengabdi di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tahu bahwa upaya Jokowi untuk mengacak-acak hasil Pilkada Jakarta akhirnya jadi semacam blunder di dalam koalisi Kim Plus. Jadi tetap kita tahu bahwa Kim Plus di dalamnya kan banyak faktor rasional kan, dan itu yang berhadapan dengan irasionalitasnya Jokowi yang menghendaki supaya Ridwan Kamil dimenangkan lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang kita masuk pada satu ulasan yang lebih mendalam bahwa hilangnya faktor Jokowi di Jakarta itu juga jadi penanda bahwa beliau selesai dan konsekuensinya panjang. Ketika beliau berupaya untuk cari dukungan di partai-partai, faktor Jakarta akan dihitung. Apakah masuknya Jokowi misalnya nanti di Gerindra atau bahkan diberi karpet kuning oleh Golkar itu ada faktorial. Faktorial artinya faktor untuk menjadikan Golkar itu bermutu. Saya kira enggak tuh, karena pembuktian di Jakarta itu pembuktian seluruh Indonesia sebetulnya kan. Nah kemungkinan Jokowi mau bermanuver lagi itu sudah selesai itu. Jadi kemampuan Jokowi hari ini ditentukan oleh gagalnya Ridwan Kamil CS untuk pergi duel argumen di Mahkamah Konstitusi. Dan itu tanda bagus bahwa politik Jakarta menjadi ukuran kemasukakalan dan ukuran moral dari politik Indonesia tuh. Nah, kemungkinan yang akan dilakukan oleh Jokowi ya mungkin ya masih mungkin dia cawe-cawe, tapi apa pentingnya cawe-cawe itu kalau di ibu kota yang jadi basis kekuatan Pak Jokowi selama jadi presiden 9 tahun ada di sini, 5 tahun ada di Merdeka Selatan, 10 tahun di Merdeka Utara, akhirnya lenyap karena publik Jakarta mengendalikan dengan sepenuhnya rasionalitasnya. Jadi jangan coba-coba masuk Jakarta kalau agenda bohong membohong itu masih terbaca dengan jelas oleh warga Jakarta. Ya kita tinggal rumuskan untuk simpulkan bahwa kalah di Jakarta artinya kalah secara nasional. Ya menang di Jawa Tengah, menang di mana Jawa Timur, di Medan iya, tetapi Jakarta ada ukurannya tuh. Kalau kalah di Jakarta artinya di tempat yang lain menangnya itu bukan menang yang jujur. Kira-kira itu persepsi netizen kan. Kan netizen selalu menganggap bahwa Jakarta itu ada tolok ukur pertama untuk menentukan apakah pemilu pilkada itu jurdil. Di Medan jurdil nggak? Ya pasti nggak tuh. Kalau Jakarta kalah berarti di Medan itu dia menang karena tidak jurdil. Kira-kira begitu persepsi yang terbentuk. Demikian juga di Jawa Tengah. Menang di Jawa Tengah artinya menang tanpa jurdil. Kan dasar berpikirnya seperti itu. Kita mau lihat bagaimana kedalaman persepsi dari netizen terhadap politik Pak Jokowi. Dan hasil akhirnya kita ingin pastikan bahwa tidak mungkin akan berlangsung terus dominasi Jokowi dalam politik Indonesia, karena soal-soal yang ada di benak netizen akan setiap hari dicicil, dikeluarkan. Masuk akal kalau publik menganggap bahwa era Jokowi sebetulnya udah lama padam itu, tapi dia masih menggeliat, dan geliat itu akhirnya kelihatan sebagai gerak lucu-lucuan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kem TV Channel. Barusan kita saksikan ya pernyataan dari Ridwan Kamil dan Suswono ya, pasangan Ridho yang telah menerima kekalahan dan mengucapkan selamat atas kemenangan Pramono Anung dan Bang Dul Rano Karno ya. Di sini menandakan bahwa tim Ridho ini tidak cukup pede untuk mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi ya. Yang kemarin-kemarin kan jubirnya atau tim suksesnya, tim kuasa hukumnya, semuanya menuju akan mengajukan gugatannya ke MK ya terkait Pilkada Jakarta. Tetapi setelah 3 hari dan tadi malam hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, tim Ridho tidak kunjung menyatakan permohonannya ke MK ya. Dan itu akhirnya menandakan bahwa Pilkada DKI Jakarta berakhir dengan 1 putaran dengan kemenangan Pramono Anung dan Sidul Karno ya. Dan inilah Pilkada Jakarta, dan warga Jakarta telah memberikan pembelajaran yang bagus sekali, di mana unsur kekuasaan tidak bisa mengintervensi setiap penduduk Jakarta ya. Dan biarlah masyarakat Jakarta yang akan menentukan
bagaimana 5 tahun ke depan ya. Dan rakyat Jakarta telah memilih bahwa Bang Dul dan juga Pramono Anung akan menjadi gubernur dan wakil gubernur ya. Dan itu menandakan bahwa demokrasi di Jakarta benar-benar hidup ya. Dan menandakan itu kenapa gugatannya kok tidak diajukan ke MK yang kemarin digadang-gadang akan ke MK dan akan berlangsung 2 putaran. Itu disinyalir karena tidak cukup bukti ya. Dan diduga kuat bahwa tim Ridho tidak cukup bukti untuk mengajukan gugatannya ke MK. Daripada nanti lebih malu ditolak oleh MK, lebih baik mengurungkan niatnya. Nah, itulah itu alasannya mungkin seperti itu. Jadi mau alasan apa lagi? Setelah digugat ke MK nanti bakal ditolak oleh MK, kan itu lebih malu lagi. Tidak cukup bukti, hanya mengandalkan bukti karena pemilih banyak yang golput segala macam, itu argumennya sangat lemah sekali. Dan mudah sekali dimentahkan oleh MK. Bahkan ya karena selisih suaranya antara Pramono Anung dan Ridwan Kamil kan cukup jauh ya, 10%. Sedangkan di aturan MK apabila selisih hanya 1%. Ini 10%, jadi jauh ke langit. Daripada nanti dipermalukan di MK, lebih baik ya dengan legowo mengucapkan selamat kepada Pramono Anung dan Bang Dul ya sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Itu lebih baik daripada nanti dipermalukan di MK, dan pasti akan berkepanjangan tuh komentar-komentar netizen yang ya lebih pedas dari cabai tingkat 10 kayaknya. Dan ini juga komentar-komentar netizen juga cukup pedas ya. Bagaimana Ridwan Kamil akan pulang kampung, bagaimana tim Ridho ini akan pulang kampung. Pasalnya dua-duanya tidak mencoblos di Jakarta. Jadi ya setelah kalah di Jakarta pasti pulang kampung dong, karena mereka punya kampung kan. Ya. Jadi nggak salah juga kalau netizen mengiringi kepulangan Ridwan Kamil dan Suswono ini dengan ya yel-yel Ridwan Kamil pulang kampung. Itu nggak salah, memang pulang kampung dan memang benar-benar kalah dalam 1 putaran ya. Jadi ini menandakan bahwa rakyat Jakarta sudah melek politik. Rakyat Jakarta tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, tidak bisa diatur-atur oleh kekuasaan, dan rakyat Jakarta telah menentukan pilihannya bahwa gubernur mereka yang akan datang, yang akan dilantik ini adalah Pramono Anung dan Rano Karno. Dan di sini menandakan bahwa koalisi Kim Plus itu istilahnya nggak ada tajinya ya di Jakarta ya. Ya oke, kalau di daerah lain mungkin bisa diatur-atur, tapi tidak untuk Jakarta. Karena kan banyak disinyalir oleh pengamat politik bahwa Jakarta adalah epicentrum dari Indonesia. Jadi mau tidak mau kalah di Jakarta ya sama dengan kalah di seluruh Indonesia. Biarpun di Sumut menang, di Jawa Tengah menang, di Jabar menang, di Jatim juga menang, tetapi kalah di Jakarta itu sama aja kalahnya itu yaitu kalah secara politik dan ideologi, kalah di Jakarta. Ya kalau di daerah lain mungkin, kalau kata Bung Rocky tadi, ya menang di Sumut, di Jateng, di Jabar itu bisa diakal-akalin, menang dengan tidak jurdil katanya. Tapi kalau di Jakarta ini yang benar-benar real, benar-benar jurdil dan dikawal langsung oleh rakyat Jakarta penghitungan suaranya dari C1-nya. Semua dikawal, jadi nggak bisa lagi mau intervensi, mau cawe-cawe. Bahkan Bang Rocky membuat judul Mulyono KO di Jakarta. Ya memang benar-benar KO, telak KO-nya. 1 putaran. Nanti bahkan kalau memang dibikin 2 putaran bisa telak 2 kali itu. Rakyat Jakarta justru tambah muak dengan keadaan ini. Kalau seandainya ini direkayasa biar jadi 2 putaran, tentu rakyat Jakarta akan membalas dengan lebih menyakitkan lagi. Tetapi ternyata Ridwan Kamil CS tidak jadi ya mengajukan gugatannya ke MK, dan bahkan cenderung menerima kemenangan dari Pramono Anung dan Rano Karno. Ya itu suatu tanda yang bagus.
Jadi ya mari kita rajut kembali ya, setelah pilkada kemarin kita bersatu kembali membangun rakyat Jakarta. Dan itu para netizen Jakarta pun telah menghimbau kepada timnya Ridho untuk bergabung, untuk bersatu kembali. Kemarin beda pilihan, wajar. Ini udah jadi gubernurnya itu adalah gubernur dari DKI Jakarta, tidak buat pendukungnya Rano Karno, Pramono dan Rano Karno, juga buat pendukung Ridwan Kamil dan juga buat pendukung Darmakun ya. Ini yang jadi adalah gubernur DKI Jakarta, gubernur semua masyarakat Jakarta, yaitu Pramono Anung dan Dul Rano Karno yang menjadi pilihan rakyat Jakarta. Jadi mari kita bersatu padu kembali. Pilkada telah usai, kita fokus ke depan. Tidak ada lagi cawe-cawe Mulyono di sini. Jakarta adalah rakyat yang sudah cerdas, yang sudah melek politik dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, baik oleh kekuasaan ataupun oleh money politik, apalagi oleh bansos. Jakarta sudah cerdas dan ini contoh demokrasi Jakarta. Memang orang-orangnya sudah cerdas dan melek politik, jadi nggak bisa dong diintervensi begitu saja oleh kekuasaan. Dan ini contoh yang bagus sekali ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi ya daerah-daerah provinsi lain ya, bahwa ternyata Jakarta bisa mengalahkan kekuasaan yang ya mengerahkan segalanya. Tetapi masyarakat Jakarta berkehendak lain. Dan inilah hasilnya, Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih yang sah dan disahkan oleh KPU kemarin ya. Dan ya bagi Anda yang telah menonton video ini, silahkan Anda ingin berkomentar, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Kem TV setiap harinya. Dan bagi gubernur terpilih ya, Pramono Anung dan Rano Karno, selamat bertugas, selamat menjalankan visi misi Anda ke depan. Good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.